saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang elip. Lebih tepatnya persamaan garis singgung pada elip. Tahu nggak apa itu garis singgung? Dari namanya saja bisa ditebak nih, garis singgung, yaitu garis yang menyinggung. Hayo, apa ya? Elip dong, karena bahasan kita yakni tentang persamaan garis singgung elip. Sekarang perhatikan paparan tulis ini. Oke. Jadi gini, ada sebuah garis dan bangun elip. Nah, kalau gini garisnya menyentuh elip enggak? Enggak kan? Bagaimana kalau garisnya digeser? Jadi begini, menyentuh enggak? Apa garisnya menyentuh bangun elip? Nah, iya betul. Nah, bentuk begini dinama garis ini menyentuh bangun elip adalah keadaan yang disebut sebagai garis menyinggung bangun elip. Maka, dikatakan garis tersebut sebagai garis singgung elip. Oke, saya lanjut ya. Baik, selanjutnya yang menjadi pokok bahasan kita adalah cara mencelupkan persamaan garis singgung elip. Gradiennya diketahui. Kita kembali ke contoh tadi. Bangun elip. Sebuah garis, jika diperhatikan garis singgung tersebut, dia tampak miring. Nah, hal ini berarti si garis singgung memiliki gradien. Gradien adalah kemiringan yang disimbolkan oleh M. Maka, si garis singgung ini bersesuaian dengan rumus garis lurus, yakni kita sudah mengetahui nilai gradien. Sementara nilai Y dan X adalah variabel. Sehingga yang belum diketahui hanyalah nilai si N. Jadi terlebih dahulu harus mencari nilai si N agar persamaan garis singgung elipsnya nanti dapat kita cari. Nah, di sini kita punya elip dan kita punya garis singgung. Bangun elips ini memiliki sumbu mayor yang terletak pada sumbu X. Demikian rumus elipsnya adalah sebagai berikut. Karena nilai Y, maka rumus elipsnya berubah menjadi, di langkah ini, kedua ruas kita kalikan dengan A kuadrat dan B kuadrat, sehingga persamaannya menjadi, lalu si mx plus n kuadrat ini dijabarkan sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian a kuadrat yang di luar kurungnya ini kita kalikan ke dalam, dan yang di sebelah kanan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri sehingga persamaannya menjadi, nah ini adalah persamaan terakhir tadi. Nah, yang dua ini bisa dikelompokkan. Akibatnya persamaan tersebut memiliki bentuk yang sama dengan persamaan ini. Ini adalah AX kuadrat, dan yang ini adalah BX, dan ini adalah C. Nah, sama kan? Dia dengan yang di dalam kotak biru itu. Syarat agar suatu garis menyinggung elip itu adalah B sama dengan B kuadrat dikurangi 4. AC sama dengan 0, yang ini A, yang ini nilai B, dan yang ini adalah nilai C. Kita tinggal masukkan nilai A, B, dan C itu ke dalam rumus. D sama dengan B kuadrat dikurangi AC sama dengan 0. Didapatkanlah ini. Yang di dalam kurung itu, yang 2A kuadrat M, N itu dikuadratkan. Hasilnya jadi 4 pangkat M, 4M pangkat 2, N pangkat 2, dan seterusnya. Setelah penyederhanaan secara singkat, maka didapatkan hasil berikut. Persamaan ini masih dapat disederhanakan lagi dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 4A kuadrat B kuadrat, sehingga didapatkanlah persamaan dimulai dari sini. Nilai N yang kita cari dari awal tadi udah mulai terlihat. Tapi N-nya ini masih dalam bentuk negatif, jadi harus kita pindah ruasin ke sebelah kanan. Sehingga hasilnya menjadi N positif. N kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Karena kita hanya perlu nilai N-nya saja, maka kedua ruas kita sehingga dapatkan nilai si N-nya. N sama dengan plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Sehingga persamaan garis berubah menjadi
Inilah bentuk terakhir persamaan garis singgung elip yang kita perlukan. Kita akan masuk ke contoh soal. Diketahui suatu garis lurus dengan gradien 2 dan elip x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 8. Tentukan persamaan garis singgung elipsnya. Diketahui persamaan elip, yakni x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 8, dapat kita rubah menjadi seperti ini. Karena nilai 8 itu lebih dari 4, lebih besar dari 4, maka a kuadratnya adalah si 8. Dan d kuadratnya adalah 4. Hal lain yang kita ketahui adalah gradiennya, yakni m sama dengan 2. Karena kita sudah dapatkan a-nya, b-nya, dan m-nya, lalu kita masukkan ke rumusnya. Dan diperoleh y. 2 kali akar 4 plus 8 dikali 2 pangkat 2. Setelah dihitung-hitung, maka didapatkan nilai y sama dengan 2x plus minus 6. Jadi persamaan dari singgung elip tersebut adalah y sama dengan 2x plus 6 dan y sama dengan 2x min 6. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatul Muslimah. Saya di sini akan menjelaskan persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Baik, langsung saja. Misalkan diketahui sebuah elips seperti gambar ini, di mana ada F1 dan F2. Diketahui sebuah titik T X1, Y1 dan titik P X2, Y2. Selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgungnya T X1, Y1. Misalkan persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 merupakan persamaan 1. Titik P X2, Y2 merupakan suatu titik pada elips. Lalu kita substitusikan ke persamaan elips sehingga menghasilkan X2 kuadrat per A kuadrat plus Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu kita kalikan silang sehingga menghasilkan B kuadrat X2 kuadrat plus A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat merupakan persamaan 2. Karena titik singgungnya X1, Y1 terletak pada elips, maka kita substitusikan ke persamaan elips sehingga menjadi X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat. Lalu kita kalikan silang sehingga menghasilkan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat per kuadrat merupakan persamaan 3. Dari persamaan 2 dan 3 diperoleh min B kuadrat buka kurung X1 plus X2 tutup kurung per A kuadrat buka kurung Y1 plus Y2 tutup kurung sama dengan buka kurung Y1 min Y2 tutup kurung per buka kurung X1 min X2 tutup kurung merupakan persamaan 4. Persamaan garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikali buka kurung X min X1 tutup kurung merupakan persamaan 5. Dari persamaan 4 dan 5 maka diperoleh Y min Y1 sama dengan min B kuadrat buka kurung X1 plus X2 tutup kurung per A kuadrat buka kurung Y1 plus Y2 tutup kurung dikali buka kurung X min X1 tutup kurung merupakan persamaan 6. Jika P mendekati T sehingga P berimpit dengan T, maka X2 merupakan X1 dan Y2 merupakan Y1. Sehingga dari persamaan 6 menjadi X1 X per A kuadrat plus Y1 Y per B kuadrat sama dengan Y1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat plus B kuadrat merupakan persamaan 7.
Berdasarkan persamaan 3, X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan 7 menjadi X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgung elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik singgungnya T X1, Y1 adalah X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Untuk elips yang persamaannya X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, persamaan garis singgung dengan titik singgung T X1, Y1 adalah buka kurung X1 min alfa tutup kurung buka kurung X min alfa tutup kurung per A kuadrat plus buka kurung Y1 min beta tutup kurung buka kurung Y min beta tutup kurung per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga ditemukan persamaan garis singgung pada elips. Selanjutnya saya di sini akan bahas contoh soal, yaitu tentukan persamaan garis singgung pada elips X min 1 kuadrat per 6 plus Y plus 2 kuadrat per 3 sama dengan 1 di titik 3, min 1. Langsung saja pada penyelesaiannya diketahui titik singgung 3, min 1 itu merupakan X1, Y1. Pusat elipsnya 1, min 2 itu merupakan alfa, beta. Dan kenapa bisa 1 dan min 2? Karena kan ini rumusnya. Terus kan yang ini kan X min 1. Min ketemu min kan sama dengan plus, jadi 1. Kan yang di sini plus 2 plus ketemu min kan min jadi min 2. Jadi betanya min 2. Langsung saja jawab. Kita masukkan pada rumus. Ini rumusnya. Yang ini rumusnya. Lalu kita masukkan X1-nya kan 3. Yang ini 3. 3 alfanya kan 1. Kan di rumus min jadi min 1. X alfanya 1 min 1 per A itu kan 6. Jadi 6. Plus Y1-nya kan min 1. Min 1 dan betanya min 2. Min ketemu min kan plus, jadi plus 2. Terus Y tetap plus betanya kan min 2. Min ketemu min kan plus, jadi plus 2 per B-nya kan 3. Ini 3. 3 sama dengan 1. Lalu kita yang ini kan 3 dikurangi 1 kan sama dengan 2. Ini tetap X min 1 per 6 plus min 1 ditambah 2 itu kan 1. Y plus 2 ini tetap per 3 sama dengan 1. Lalu kita samakan penyebutnya. Yang ini sama-sama dikalikan 3. Jadi 2 dikali 3 kan 6. 6 dikali 3 18. Yang ini sama-sama dikalikan 6. Jadi 1 dikali 6 sama dengan 6. Dan 3 dikali 6 sama dengan 18. Ya kayak gini. Nah, ini kan 6 X min 1 plus 6 Y plus 2 sama dengan 18. 18 ini 1 dikalikan 18 itu kan sama dengan 18. Terus kita kalikan silang dari sini. 6 dikali X itu kan 6X. 6 dikali min 1 sama dengan min 1 plus 6 dikali Y kan min 6Y plus 6 dikali 2 kan 12 sama dengan 18. Lalu kita kumpulkan. Jadi 6X plus 6Y sama dengan 18. Ini kan min 6. Min 12 jadi plus 6. 12 min 12. Nah, ini kan plus ketemu min. Jadi kan min. Jadi 18 dikurangi 6 itu kan sama dengan 12. Sama dengan 12. Terus kita dibagi dengan 6. Jadi hasilnya X plus Y sama dengan 2.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjahidatin Muslimah ingin melanjutkan presentasi tentang menentukan persamaan garis singgung di titik P di luar elips. Menentukan persamaan garis singgung di titik P X1, Y1 di luar elips. Menentukan titik P X1, Y1 dan garis polar jika titik P X1, Y1 terletak di luar elips yang berpusat di O 0,0 seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Persamaan garis singgung yang melalui titik P X1, Y1 tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Titik P X1, Y1 berada di luar elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dari titik P dapat dibuat dua buah garis singgung elips yaitu G dan L. Garis G yang menyinggung elips di Q X2, Y2. Garis L menyinggung elips di R X3, Y3. Jadi, titik P merupakan titik potong garis singgung G dan L. Tentukan persamaan garis singgung PQ dengan menggunakan persamaan garis singgung yang melalui titik yaitu X1 dikali X2 per A kuadrat plus Y1 dikali Y2 per B kuadrat sama dengan 1. Titik P X1, Y1 pada PQ sehingga diperoleh X1 dikali X per A kuadrat plus Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 1. Itu berarti Q X2, Y2 pada garis X1 dikali X per A kuadrat plus Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 1. Dari persamaan 1. Tentukan persamaan garis singgung dengan menggunakan persamaan garis singgung PR diperoleh X1 dikali X3 per A kuadrat plus Y1 dikali Y2 per B kuadrat sama dengan 1. Itu berarti R X3, Y3 pada persamaan X1 dikali X per B kuadrat plus Y1 dikali Y per A kuadrat sama dengan 1. Persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh persamaan garis QR atau garis penghubung antara titik Q dan R, yaitu yang juga disebut garis polar dari titik P X1, Y1 terhadap elips adalah X1 dikali X per A kuadrat plus Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 1. Menentukan persamaan garis singgung dari titik P X1, Y1 di luar elips baik yang berpusat di O 0,0 maupun yang berpusat di P A, B diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat garis polar dari titik terhadap elips. Yang kedua, mencari koordinat titik potong garis polar dengan elips. Yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung di titik potong antara garis polar dan elips tersebut. Dan untuk contohnya yaitu tentukan persamaan-persamaan garis singgung dari titik A 1, 3 pada elips X kuadrat per 9 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Penyelesaiannya yaitu yang pertama menentukan persamaan garis polar yaitu X1 dikali X per A kuadrat plus Y1 dikali Y per B kuadrat sama dengan 1. Lalu kita substitusikan X1 dan Y1. X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 3. Kemudian 1 dikali X per 9 plus 3 dikali Y per 4 sama dengan 1. X per 9 plus 3Y per 4 sama dengan 1. Kemudian, dua ruas sama-sama dikalikan 36, yaitu
4x plus 27y sama dengan 36. 27y sama dengan 36 dikurangi 4x, y sama dengan 36 dikurangi 4x per 27. Kita namakan dengan persamaan 1. Kemudian, substitusikan persamaan 1 ke persamaan elips x kuadrat per 9 plus y kuadrat per 4 sama dengan 1. Sehingga diperoleh x kuadrat per 9, y-nya di sini 36 min 4x per 27. Kita masukkan di sini 36 min 4x per 27 per 4. Di sini kan kuadratkan sama dengan 1. Kemudian di sini sama-sama dikalikan 36. 4x kuadrat plus 9, 36 min 4x per 27 kuadrat sama dengan 36. 36 dikuadratkan, kemudian dikalikan 36, menghasilkan 1296. Kemudian didapatkan nilai ini 4x kuadrat plus 9 1296 dikurangi 288 x plus 16x kuadrat per 729 sama dengan 36. Kemudian 9 dan 729 di sini sama-sama dibagi 9. Kemudian hasilnya menjadi 4x kuadrat plus 1296 dikurangi 288x plus 16x kuadrat per 81 sama dengan 36. Kemudian kalikan semua ruas dengan 81. Kemudian didapatkan 324x kuadrat plus 1296 dikurangi 288x plus 16x kuadrat sama dengan 2916. Di sini kita gabungkan 324x kuadrat ditambah 16x kuadrat menjadi 340x kuadrat dikurangi 288x plus 1296 sama dengan 2916. Kemudian 340x kuadrat dikurangi 288x plus 1296 dikurangi 2916 sama dengan 0. Kemudian 340x kuadrat dikurangi 288x min 1620 sama dengan 0. Kemudian diubah dengan membagi 4. 85x kuadrat dikurangi 72x dikurangi 405 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan 17x min 45, 5x plus 9 sama dengan 0. Didapatkan hasilnya x1 sama dengan 45 per 17 atau x2 min 9 per 5. Setelah didapatkan x1 dan x2, maka kita substitusikan ke persamaan 1 sehingga diperoleh nilai Y 16 per 17 atau Y 8 per 5, sehingga titik singgung elips adalah 45 per 17, 16 per 17, dan min 9 per 5, 8 per 5. Kemudian x1 x per a kuadrat ditambah y1 y per b kuadrat sama dengan 1.
Kita masukkan di sini 45 per 17 didapatkan dari sini. 45 per 17 X per 9 ditambah 16 per 17 Y per 4 sama dengan 1. Kemudian 45X per 153 plus 16Y per 68 sama dengan 1. Kemudian 3060X plus 2448Y sama dengan 10.404. Kemudian kita sederhanakan, yaitu 180X plus 144Y sama dengan 612. Kita sederhanakan lagi menjadi 5X plus 4Y sama dengan 17. Dan persamaan garis singgung elips X kuadrat per 9 plus Y kuadrat per 4 sama dengan 1 dengan titik min 9 per 5, 8 per 5. Di sini kita masukkan X1 X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan X1-nya yaitu min 9 per 5X per 9 ditambah 8 per 5Y per 4 sama dengan 1. Min 9X per 45 plus 8Y per 20 sama dengan 1. Kemudian hasilnya min 180X plus 360Y sama dengan 900. Kemudian kita sederhanakan yaitu min X plus 2Y sama dengan 5. Ditentukan persamaan garis singgungnya yaitu 5X plus 4Y sama dengan 17 atau min X plus 2Y sama dengan 5. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.